Rabu 24 Januari 2024, di hadapan wartawan, Presiden Joko Widodo menegaskan kalau dirinya selaku kepala negara boleh berkampanye dan berpihak dalam pemilu 2024. Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Pernyataan Presiden Jokowi tersebut tak hanya menimbulkan kontroversi, namun menunjukkan bahwa dirinya tak konsisten. Sebelumnya, Presiden Jokowi beberapa kali menyatakan bahwa pemerintah baik daerah maupun pusat harus netral. Saat pertemuannya dengan kepala daerah seluruh Indonesia pada Senin 30 Oktober 2023 di Istana Negara, selain meminta agar para kepala daerah mendukung tugas KPUD dan Bawaslu, Presiden Jokowi juga meminta agar netralitas ASN dijaga. Saya minta Gubernur, Bapak Ibu Bupati, Wali Kota berikan dukungan pada tugas-tugas KPUD dan Bawaslu. Tapi tidak mengintervensi apapun, membantu. Dan juga meminta jangan sampai memihak. Itu dilihat loh, hati-hati. Dan juga pastikan ASN itu netral. Dalam kesempatan lain, pada Rabu 1 November 2023, di tengah aktivitasnya saat meninjau proyek jalan tol di IKN, Presiden Jokowi kembali menekankan sikap netralitas dalam pemilu 2024, baik pemerintah daerah maupun pusat. Bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat, semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus netral. Pernyataan serupa juga ditegaskan Presiden Jokowi saat menghadiri rapat konsolidasi nasional 2023 dalam rangka kesiapan pemilu 2024 pada Sabtu 30 Desember 2023 di Istora Senayan, Jakarta. Dan kepada seluruh aparat negara, saya sudah bolak-balik saya sampaikan, baik ASN, TNI, Polri harus bersikap netral dan tidak memihak. Dugaan keberpihakan Presiden Jokowi terhadap Capres nomor urut 2 sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pun menjadi perbincangan publik. Di masa kampanye, Presiden Jokowi acap kali membagikan momen keakrabannya bersama Prabowo Subianto. Pada Senin 20 Januari 2024, usai meresmikan gedung Geraha Utama Akademi Militer, keduanya makan bakso di Jalan Raden Abdullah, Magelang, Jawa Tengah. Saya dengan Pak Prabowo meresmikan Geraha Utama di Akademi Militer Magelang. Ya. Setelah itu makan bakso. Udah. Kenapa pilih makan bakso, Pak? Kenapa pilih makan bakso, Pak? Makan bakso. Baksonya enak. Dari bakso, ngobrol kelapa muda, tahu goreng. Pak Jokowi tahu di mana makan enak, di mana-mana udah tahu. Sebelumnya, jelang debat kedua, Presiden Joko Widodo juga menyempatkan makan malam bersama Prabowo di Rumah Makan Seribu Rasa Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat 5 Januari 2024 lalu. Dalam video amatir yang direkam pengunjung rumah makan dan dibagikan di media sosial, menunjukkan keakraban keduanya. Tak hanya itu, Presiden Jokowi juga melakukan sejumlah pertemuan intensif dengan Ketua Umum Parpol Koalisi Pendukung Prabowo Gibran. Pertemuan dengan Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dilakukan pada Sabtu 6 Januari 2024 di Kebun Raya Bogor. Jokowi sarapan dan berkeliling Kebun Raya Bogor bersama Erlangga dengan mengendarai mobil golf. Sehari berikutnya, pada Minggu 7 Januari 2024, Presiden Jokowi bertemu dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan yang juga menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Zulkifli Hasan menemani Presiden Jokowi makan siang di meja restoran Bogor. Momen makan siang bersama tersebut sempat diabadikan Zulkifli Hasan dalam akun TikTok-nya. Agenda apa ini, Pak? Makan.
makan-makan keluarga. Terkait pertemuannya dengan sejumlah petinggi parpol Koalisi Indonesia Maju, Presiden Jokowi akhirnya buka suara. Oh, ketemu malam hari, ketemu hari libur kan. Dan makan juga. Bahas pemerintahan ada, bahas pilpres juga ada. Sementara di akhir penghujung Januari, Presiden Jokowi juga bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sambil sarapan di Gudeg Yukjung, Wijilan, Yogyakarta. Pertemuan keduanya berlangsung selama 45 menit dan dilanjutkan dengan bersepeda bersama. Melihat sikap pemerintah yang kian jauh dari netralitas dan etika, ratusan sivitas akademika Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi seluruh Indonesia turut mengingatkan Presiden Joko Widodo dan jajarannya bahwa kekuasaan yang dijalankan secara curang akan merusak etika. Kekuasaan yang dijalankan secara lancung akan merusak etika, kemudian hukum akan ikut rusak juga. Sejak keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 garing PUU 21 garing 2023 yang meloloskan putra Anda menjadi calon wakil presiden, Anda makin menjauh dari harapan yang diamanatkan oleh pemilih Anda, terutama menyangkut netralitas. Kembalikan keluhuran eksistensi Indonesia dengan menghormati nilai-nilai politik yang diwariskan Bapak pendiri bangsa kita, bukan malah merusaknya lewat berbagai pelanggaran konstitusional dan akal-akalan undang-undang yang menabrak etika berbangsa dan bernegara. Jelang hari pencoblosan, pelanggaran netralitas pemilu semakin banyak. Mampukah Bawaslu menyelesaikannya?